Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita, NIM 1965021 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi Unified Modeling Language atau UML. Apa itu UML? Nah, UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Nah, di mana pemodelan atau modeling ini sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Nah, what UML can do for you? Yang pertama ya ada memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Yang kedua ada meramalkan sistem. Yang ketiga menurunkan biaya pembangunan. Terus merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku. Membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding. Mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan, penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik dan biaya perawatan yang rendah. Nah, UML mendefinisikan diagram berikut. Yang pertama ada use case diagram, class diagram, behavior diagram, diantaranya ada state card diagram, activity diagram. Terus ada interaction diagram, ada sequence diagram, kolaborasi diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Nah, berikut adalah lambang dari use case. Yang pertama ada aktor. Nah, di mana keterangan dari aktor itu mendefinisikan himpunan peran yang pengguna mainkan. Ketiga, berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada dependence. Nah, di mana hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Kita ada generalization, di mana hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Terus ada include, di mana memspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Ada extend, yaitu menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dan use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Ya, terus ada association, di mana apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Ada sistem, yaitu mendefinisikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Ada use case, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Ada collaboration, yaitu interaksi aturan dan elemen sistem bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau energi. Dan yang terakhir ada node, di mana elemen ini elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Nah, selanjutnya ada deskripsi mengenai simbol-simbol use case, aktor, association, extend, sama include. Nah, di mana use case mendeskripsikan bahwa fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unik yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Nah, yang selanjutnya ada aktor. Nah, deskripsinya yaitu orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal
frase nama aktor. Ada asosiasi atau association. Nah, deskripsinya itu komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Dan terakhir ada extend. Itu ada extend, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Nah, biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Nah, arah panah menunjukkan pada use case yang dituju. Nah, contohnya seperti ini. Dan selanjutnya ada include atau ada include. Nah, di mana relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case. Nah, include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Nah, contohnya seperti gambar ini. Nah, berikut adalah dua perbedaan use case diagram antara yang benar dan juga yang salah. Nah, untuk penyusunan use case diagram yang benar, yaitu mana di sini terdapat aktor, yaitu nasabah, dan di mana dia membuka rekening, simpan uang, ambil uang, dan juga tutup rekening. Nah, sedangkan pada use case yang salah, dia memulai tutup rekening terlebih dahulu, simpan uang, buka rekening, dan ambil uang. Nah, penyusunan use case diagram ini harus sesuai, maksudnya harus terstruktur apabila ingin membangun sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Nah, di mana kelas diagram ini menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Nah, di mana kelas diagram juga menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, kelas diagram ini memiliki 3 area pokok. Yang pertama itu ada nama, atribut, dan juga metode. Nah, atribut dan metode ini memiliki salah satu sifat. Nah, diantaranya ada privasi, dan ada privat, yaitu tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Yang kedua ada protect, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan yang ketiga ada public, yaitu dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah, berikut adalah contoh kelas diagram untuk sebuah swalayan, di mana terdapat pembeli, pegawai, supplier, dan juga barang. Nah, di mana untuk barang terdapat kode barang, nama barang, harga, dan juga stok. Nah, untuk pembeli yaitu terdapat ID customer, nama customer, alamat customer, dan juga telepon customer. Sedangkan pegawai terdapat ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, telepon pegawai. Nah, sedangkan supplier terdapat ID supplier, nama, alamat, dan juga telepon. Nah, selanjutnya ada state chart diagram. Nah, di mana state chart diagram ini menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu stage ke stage lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Nah, pada umumnya stage chart diagram ini menggambarkan kelas tertentu atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu. Nah, berikut adalah contoh dari stage diagram presensi. Nah, di mana di sini mahasiswa melakukan presensi, lalu mengirim data presensi, terus datanya diterima oleh server, terus datanya mulai diproses. Setelah itu datanya diterima, lalu mengubah presensinya menjadi terkirim.
Nah, activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Nah, activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi beberapa eksekusi. Nah, activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Nah, berikut adalah contoh activity diagram pendaftaran pasien baru. Nah, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Nah, sequence diagram lebih terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Nah, sequence diagram juga bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Nah, diawali dari apa yang mengfinger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Nah, berikut adalah rangkaian dari sketch diagram tadi. Di sini terdapat petugas sama peminjam. Nah, di mana petugas yaitu memasukkan ID buku sama ID siswa. Terus ID buku sama ID siswanya tadi diproses. Nah, terus ada tampilkan data buku, di mana dia menampilkan data-data buku, terus dia menyimpan data dari peminjam buku tersebut, lalu pesan berhasil, berarti bukunya sudah bisa dipinjam. Nah, collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram tadi, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Dan setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Nah, berikut adalah gambaran dari collaboration system. Ada komponen diagram, di mana komponen diagram ini menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Nah, terus kedua ada komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik versi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Nah, berikut adalah rangkaian dari komponen diagram, mana itu terdapat seminar manajemen, ada student administrasi, fasilitas student, ada seminar, schedule, ada security, persisten, sama university. Nah, deployment diagram. Deployment diagram atau P-cycle diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-apply dalam instruksi sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau piranti. Peran apa, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut. Nah, spesifikasi server dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node misalnya
TCP atau IP dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Yang berikut adalah rangkaian dari deployment diagram. Di mana terdapat reservation di BMS, ada web server. Di mana web servernya terdapat browser 1, ada browser 2, browser H1 dan juga browser H. Nah, berikut adalah contoh penerapan use case pada aplikasi. Itu di mana aplikasinya itu sistem informasi pemesanan tiket bus PO Handoyo berbasis online. Nah, di mana di sini terdapat terdapat 4 aktor, yaitu penumpang, kasir, operasional dan juga pimpinan. Nah, di mana penumpang ini datang ke loket. Nah, di mana penumpang ini datang ke loket. Nah, setelah itu kasir memberikan data tujuan yang berupa tanggal, jam keberangkatan kepada penumpang. Lalu penumpang melakukan pembayaran kepada kasir. Setelah itu kasir memberikan tiketnya kepada para penumpang. Nah, setelah itu kasir mencatat kegiatan ke dalam buku keberangkatan. Nah, untuk operasional di mana dia menerima laporan buku keberangkatan yang ditulis oleh kasir. Nah, setelah itu penumpang memberikan tiket kepada operasional agar divalidasi. Dan setelah itu validasinya selesai dan operasional mempersilahkan penumpang untuk menaiki bus. Setelah itu pimpinan melihat laporan kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Nah, berikut adalah contoh penerapan use case. Berikut adalah contoh tampilan informasi pemesanan tiket bus pada PO Handoyo berbasis online. Nah, itulah materi review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.